Kan sudah disiapkan semuanya? Bukunya sudah dikeluarkan semuanya? Baik, untuk menambah keberkahan hari ini, pembelajaran hari ini agar bermanfaat, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Perhatian. Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dapat masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, seperti biasa, Ibu cek kehadiran kalian dulu. Maggie, sudah sehat sekarang? Ya, jaga kesehatannya, apalagi sekarang jadi ketua OSIS, harus betul-betul jaga kesehatan. Wiosa? Izin juga, ya. Tidak apa-apa, hanya saja semoga infonya ada di grup ya. Silahkan duduk berkelompok terlebih dulu biar memudahkan, mengefektifkan waktu juga. Ini sudah kelompoknya ya. Ini biar sama rata. Kesini 1, 4. Ini 4, ini 4. Silahkan kursinya, mejanya mohon maaf bisa di ya, ini mau seperti ini posisinya atau digabung mejanya? Seperti itu nanti enak diskusinya. Baiklah, saya berikan dulu kalian kelompok. Ini ada kelompok Terelie, Habibur Rahman, dan ada kelompok Fidi Baik. Oke, ada satu kata bijak dari Imam Syafi'i. Beliau berkata bahwa jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya. Jadi mau belajar apapun tentang bersyukur, sabar dan lain sebagainya, gitu ya, yang sifatnya belajar, maka nanti akan terasa oleh kita sendiri manfaatnya. Oke, bambu direbus, kerasnya seperti batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Alhamdulillah. Terlihat dari wajah-wajahnya yang pada berseri-seri ya. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Bagaimana biasanya ada kontrak belajar terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama fokus ya, oke. Apa clue-nya? Kata kuncinya tangan, ya, tangan. Jadi kalau misalnya dengar tepuk tangan 1, berarti ditepuk, ya. Kalau tanpa tangan berarti tidak. Siap ya? Konsentrasi. Dimulai. Ulang lagi. Konsentrasi. Dimulai. Tepuk 1. Konsentrasi ya? Siap ya? Yuk, oke. Konsentrasi. Dimulai. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk pramuka. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah mengikuti pembelajaran dengan masih ingat pembelajaran pertemuan lalu? Oke. Tentang apa saja? Tentang cerpen. Membahas apa? Oke, pengertian cerpen. Apa itu pengertian cerpen? Ayo. Berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah cerita dengan Satu peristiwa. yang termasuk in. Tema, Apa saja nilai yang terkandung dalam cerpen? nilai budaya. Budaya, Etika, moral, sosial. Nilai yang berhubungan dengan perilaku. budaya,
Sosial. Perilaku akhlak yang berhubungan dengan keindahan. Oke. Masih ingat cerita robohnya surah kami yang kemarin kita baca sama-sama? Tentang apa itu kemarin ceritanya? Tentang siapa? Seorang kakek yang kakek penjaga surau. Boleh apa lagi? Yang hidupnya beribadah terus, tapi lupa akan keluarganya atau melupakan kewajiban yang lain. Dia fokus aja ke Tuhan gitu kan ya, ibadah, tahajud, puasa dan lain sebagainya, tapi tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Kelaparan biarin aja katanya ya, dan lain sebagainya. Nah, selain nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen kemarin, informasi apa lagi yang kalian dapatkan? Ada tokohnya. Terus ada apa lagi? Latar di mana saja? Di surau. Bagaimana watak si kakek? Watak si kakek rajin beribadah, bagus kan? Terus ada buruknya? Acuh, egois. Ya, ada latar, watak, tokoh, sama alur. Ini adalah kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, kegiatan yang akan kita pelajari hari ini. Boleh ada yang mau membacakan? Neng, silakan. Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam bentuk kumpulan cerita pendek. Tujuannya? Tujuan pembelajaran melalui kegiatan membaca cerita pendek dengan teknik dapat menelaah C4 teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Ya, jadi tadi kita sudah tanya jawab terkait dengan selain nilai kehidupan yang ada di dalam robohnya surau kami, terdapat apa lagi gitu kan ya? Ada tokoh, latar, penokohan dan lain sebagainya. Ini adalah kaitannya. Jadi hari ini kegiatan kita akan mencoba menganalisis unsur pembangun cerita dan strukturnya, ya. Oke, kira-kira manfaatnya apa kalau misalnya pertemuan hari ini atau kegiatan hari ini kita akan menelaah unsur pembangun cerpen sama struktur. Manfaatnya apa sih pembelajaran hari ini kira-kira? Jadi tahu tentang bagaimana cara menelaah unsur pembangun yang ada dalam cerpen. Yang lain? Dapat menganalisis sebuah cerpen. Nah, seperti biasa aspek penilaiannya ada pengetahuan, ada sikap juga ya, berusaha menjawab gitu kan. Itu termasuk ke nilai aspek penilaian. Juga nanti di akhir ada evaluasi ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu bersama kelompoknya. Oke. Judulnya apa? Judulnya? Cerpen apa? Belakang Wihara. Belakang Wihara. Tuh, ya. 3 menit saja. Sambil kalian ingat-ingat juga unsur pembangun cerpen. Apakah di dalam teks itu terdapat unsur pembangun cerpen? Oke, unsur pembangun apa saja yang kalian temukan kelompok ini boleh? Ya, apanya? Alurnya. Bagaimana alur ceritanya? Alurnya maju. Kenapa dikatakan maju? Cerita berawal dari perjalanan orang. Oh, si tokoh itu lahir, berarti sampai tokoh itu dewasa terus aja. Ada lagi? Latar. Ada latar apa saja? Belakang Wihara, bekas tempat, Oh, latar suasana. Latar tempat di mana katanya dibuktikan? Di belakang wihara. Sekolah. Sebagainya. Kelompok ini menemukan tema-temanya tentang apa? Kita dari belakang Wihara, kita keberagaman antar rumah, Keberagaman antar umat. Ya, jadi cerita itu adalah seorang pelajar bersekolah di sekolah muslim. Ya, teman-temannya yang lainnya tuh pakai jilbab. Nah, sedangkan yang satu tuh kebingungan apakah kita akan pakai jilbab juga.
Nah ternyata kan tidak harus seperti itu. Sekarang orang Kristen sekolah di orang Muslim, apakah dia harus memaksakan pakai jilbab? Kan tidak juga gitu ya. Begitupun misalnya seorang Muslim bersekolah di sekolah Kristen, apa dia harus melepas jilbabnya? Kan tidak kayak gitu juga ya. Nah berarti kalian sudah mampu ya. Apakah dengan teks yang berbeda kalian akan mampu menentukan unsur pembangun cerpen dan strukturnya? Sekalian ke KPD-nya ini bahan aja. Silahkan. Sekali lagi yang namanya kerja kelompok itu semuanya bekerja ya. Jadi biar semuanya ada kerjanya. Biasanya kan kita suka nggak enak ya atau merasa enak kalau misalnya yang mengerjakannya hanya satu orang. Jadi bagi-bagi saja. Siapa 2 orang yang menentukan unsur pembangun, 2 orang strukturnya. Ya, silahkan mengerjakan. Seperti biasa, ibu juga sambil berkeliling untuk menilai proses kegiatan diskusi kalian. Waktunya hanya 20 menit ya. Ada yang hilang. Enggak deh. Oh gitu. Siap. Udah ke tokohnya ketemu. Ada siapa tokohnya? Ini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Nanti boleh kalau misalnya ketika dipresentasi sekilas juga tidak apa-apa. Saya temanya tentang apa? Kalau misalnya minta waktu juga ya. Iya sama kan ini strukturnya kan. Nah ini buktinya. Jadi ini tuh pada halaman berapa nanti itu nanti dijelaskan terdapat. Jadi si masalah tuh adanya di paragraf keberapa gitu. Nanti di teksnya nanti cantumkan di satu. Ya, kita presentasikan, silahkan kelompok PD baik, boleh maju perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PD Baik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada tema, latar, tokoh pentokohan, amanat, alur dan sudut pandang. Tema dalam cerpen ini menjelaskan tentang kerinduan seseorang kepada orang yang dikasihinya. Mereka berkisah karena kasih yang tidak bisa mereka tolak. Latarnya cerita Perasaanmu kini. Yang terakhir penyelesaian. Paragraf 20 sampai paragraf 21. Mulai dari kau ingatkan kisah Kais dan Laila sampai garis panjang waktu itu. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin menambahkan terlebih dahulu? Tidak. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Sebentar saya akan coba nilai. Oke, halo. Hai. Ya. Baik, presentasi sudah dilaksanakan. Alhamdulillah semuanya sudah melakukan dengan baik. Ini untuk hasilnya. Tadi kelompok yang pertama itu ada PD Baik, ya. Hanya menemukan beberapa unsur pembangun saja, tapi strukturnya lengkap dan sudah baik. Nilainya 85. Selanjutnya kelompok kedua ada Habibur Rahman, sudah baik juga. Nilainya 95. Yang terakhir Terelie. Ya, ini nilainya 100.
jauh lebih lengkap. Intinya, alhamdulillah 90% untuk kegiatan hari ini menganalisis, menentukan ya unsur pembangun cerita pendek, juga struktur kalian dinyatakan bisa. Apa saja yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini? Bisa menentukan tema, ya alhamdulillah. Terus ada lagi? Udah pernah baca cerita itu sebelumnya? Belum. Setelah membaca kan jadi tahu isinya seperti apa. Tadi katanya kalau kelompok Terelie, Bu, ceritanya ini apa? Romantis gitu ya. Meskipun romantis itu ada kesedihan ya, karena mereka harus dipisahkan karena nasib. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, nih ya. Ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya, masih berkenaan dengan materi yang sama, yaitu tentang cerpen. Hanya saja di kegiatan yang berbeda, mendemonstrasikan, menampilkan ya nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Jadi nanti kita di pertemuan selanjutnya boleh dari sekarang kalian ya tentukan misalnya mau mengambil nilai apa. Ya misalnya kelompok ini mau nilai religi, kelompok ini mau nilai sosial, kelompok ini mau nilai budaya. Terakhir, oke, sebelumnya silahkan duduknya dirapikan lagi, kursi mejanya silahkan. Duduknya saya. Duduknya, mumpung masih hangat, kita coba tadi bersama-sama sudah, dengan kelompok sudah. Sekarang kita coba secara individu. Boleh ke belakang duduknya, ya. Kita evaluasi, ya. Kerjakan PG-nya saja. Ya, oke ya, hanya 10 menit saja, PG-nya saja, tidak ada yang menanyakan, hanya 10 menit ya, tidak ada yang menanyakan lagi sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan barusan evaluasi materi atau pembelajaran kegiatan belajar hari ini. Berarti tandanya pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tadi apa kegiatannya? Mendemonstrasikan nilai kehidupan yang ada di cerpen. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Untuk hari ini mari kita akhiri dengan berdoa lagi agar berkah. Silahkan dipimpin lagi doa. Siap. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in a Benz.